Dewa medis terkuat. Bab 633. Benar sekali. Yue Daojun adalah senior yang terkenal di bidang bintang kita. Dia benar-benar berani tidak menghormati Yue Daojun. Dia hanya meremehkan bidang bintang kita. Kamu tidak bisa membiarkannya pergi, Yue Daojun. Kamu harus melukainya dengan parah. Biarkan dia tahu betapa hebatnya kamu. Yue Qilin juga mengepalkan tinjunya, dan pupil matanya bersinar dengan cahaya dingin. Kau benar-benar keterlaluan. Meskipun kuakui kekuatanku tidak begitu hebat, setidaknya aku bisa dianggap sebagai Dao Lord. Lagi pula, aku juga pendahulumu. Beraninya kau bersikap kasar padaku. Kau hanya mencari kematian. Lepaskan Tuan Teng sekarang juga dan berlututlah untuk mengakui kesalahanmu. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan. Begitu suaranya jatuh, Kisah melirik Xiao Chen. Tatapan mata Xiao Chen sedingin sebelumnya, tanpa gejolak emosi, dan bahkan pandangannya tidak terfokus pada Yue Qilin. Tepatnya, saat dia menunjukkan ekspresi ini, Kisah sudah mengerti apa maksudnya. Jadi, dia menurunkan Teng Tianlong, dan Teng Tianlong segera memegang tangannya dan segera mundur. Huff. Kau pengganggu yang hanya takut pada yang kuat dan menindas yang lemah. Saat kau bertemu Yue Daojun, kau menjadi pengecut. Hanya itu yang bisa kau lakukan. Orang-orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Seperti yang diharapkan, Yue Daojun masih sangat kuat. Benar sekali. Yue Daojun adalah Daojun. Siapa yang bisa menandingi kekuatan seperti itu? Pujian dari penonton dan penampilan Kisah yang sesungguhnya membuat Yue Qilin tidak bisa menahan senyum dingin. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan perlahan mengangkat dagunya. Matanya penuh dengan kebanggaan dan kesombongan. Inilah dia, kekuatan dahsyat dari penguasa Tao. Hanya dengan sepatah kata saja, pihak lain harus memberiku muka. Kalau tidak, aku bisa mengendalikan hidup atau matinya. Namun, dia hanya bersemangat kurang dari 2 detik sebelum Kisah datang ke arahnya. Semua orang terkejut, lalu mencibir. Orang ini, apakah dia mencoba menantang Yue Daojun? Orang gila. Benar-benar orang gila. Jadi ini sebabnya dia membiarkan Tuan Muda Teng pergi. Yue Qilin mengerutkan kening dan wajahnya berubah dingin lagi. Huff. Kau mencari kematian. Kupikir kau sudah berubah. Aku ingin memberimu kesempatan, tapi sekarang tampaknya tidak perlu. Berikan padaku. Sebelum dia selesai berbicara, Kisah tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan muncul kembali di depannya dalam sekejap. Apa? Tepat saat kata itu keluar dari mulutnya, Kisah melayangkan pukulan di detik berikutnya. Kelihatannya seperti pukulan biasa, tetapi saat mengenai dada Yue Qilin, pukulan itu langsung menembus dadanya. Bahkan jantung Yue Qilin yang berdetak kencang pun tertahan di tangannya. Kau. Wajah Yue Qilin dipenuhi dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Dia mengangkat tangannya sedikit, tetapi Kisah langsung menghancurkan hatinya. Pada saat ini, semua kekuatan di tubuhnya langsung hilang. Kemudian, Kisah menebas dengan pisau tangannya, memotong lehernya hidup-hidup di tempat. Kepala Yue Qilin berguling ke arah pintu. Kemanapun dia lewat, orang-orang mundur dan berteriak ketakutan. Ketika kepalanya benar-benar berhenti, seluruh tempat itu menjadi sunyi senyap. Itu adalah Yue Qilin. Keberadaan yang bermartabat di alam Dewa Dao tingkat pertama. Seorang master senior yang sangat terkenal di seluruh bidang bintang dibunuh oleh Kisah hanya dengan satu gerakan. Apa kamu bercanda? Apakah orang ini masih manusia? Kisah meliriknya dan semua orang menggigil hebat. Mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani menatap mata Kisah. Menakutkan sekali. Tatapan mata kedua pria itu bertemu sesaat, dan mereka semua merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Pada titik ini, Kisah perlahan berjalan menuju Tuan Muda Teng. Kali ini, tidak ada yang berani mengatakan omong kosong lagi. Semua mundur dan memberi jalan bagi Kisah. Teng Tianlong menelan ludahnya, kakinya gemetar. Kisah datang di depannya dan menendangnya tepat di betis. Berlututlah. Dengan teriakan keras, Teng Tianlong segera berlutut. Meskipun tendangan Kisah tidak menggunakan tenaga apapun, tetap saja itu melebihi kemampuan dia untuk menahannya. Hanya dengan satu tendangan saja, semua orang mendengar suara krek, seperti ada sesuatu yang pecah. Itu adalah tulang kaki Teng Tianlong yang telah hancur. Adegan ini membuat semua orang yang hadir kembali gemetar hebat. Orang ini, hanya dengan satu tendangan, mematahkan tulang kaki seorang prajurit tingkat dewa yang kuat. Apa-apaan? Teng Tianlong menggertakkan giginya, rasa sakit di kakinya membuat wajahnya pucat, dan keringat dingin keluar dari dahinya. Siapa kamu?
Tatapan mata Xiao Chen tenang dan acuh tak acuh seperti sebelumnya. Kau tidak perlu tahu ini. Jawab aku, di mana ayahmu? Teng Tianlong menggertakkan giginya dan melihat ekspresinya, jelas bahwa dia tidak ingin mengatakan apapun. Namun yang menyambutnya adalah tendangan langsung Kisah ke pergelangan kakinya. Suara, krek, yang mengerikan terdengar lagi. Ah! Teng Tianlong berteriak lagi, lalu segera menjawab. Di kuil dewa. Dia pergi menemui kaisar pertama. Mendominasi kuil. Xiao Chen mengusap pelipisnya sedikit. Tanpa diduga, Teng Yu benar-benar pergi ke tempat itu. Kapan dia akan kembali? Kurasa lusa. Dia hanya akan menghadiri rapat. Bidang bintang ini perlu mengatur kaisar dewa yang baru. Jadi, dia akan bertanggung jawab atas kontak. Huff. Hun Tianxing punya ide bagus. Kisah berkata dengan dingin. Bisakah kamu membiarkan dia kembali lebih awal? Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Ini adalah panggilan dari kaisar pertama. Dia baru saja pergi hari ini dan mungkin belum mencapai kuil dominasi. Bagaimana dia bisa kembali dengan cepat? Setelah jeda, Teng Tianlong takut Kisah akan membunuhnya, jadi dia segera berkata. Apa yang kukatakan itu benar. Jika aku bisa mendapatkannya kembali, aku pasti akan mendapatkannya kembali. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Kisah menatap Xiao Chen. Tatapan mata Xiao Chen tampak acuh tak acuh, tetapi cahaya ilahi samar-samar bersinar di matanya. Setelah beberapa saat, Xiao Chen berdiri, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berjalan keluar. Bawa semua anggota keluarga Teng pergi. Tinggalkan tanda dan beritahu Teng Yu. Begitu kau kembali, segera temui aku, kalau tidak, biarkan dia mengambil mayat semua kerabatnya. Janji. Begitu kata-kata ini diucapkan, jantung semua orang yang hadir berdebar kencang. Xiao Chen, apakah kamu benar-benar akan menyatakan perang terhadap keluarga Teng? Menculik kerabat Tuhan, ya Tuhan, orang ini, apakah dia serius? Xiao Chen tentu saja tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang ini, dan menyerahkan sisanya kepada Kisah. Begitu dia keluar dari gerbang, dua sosok cantik segera bergegas menghampiri dan membungkuk kepada Xiao Chen dan berkata, Kaisar, kami telah menemukan kuburan massal tempat keluarga Yuzu Shenzun dimakamkan. Bawa aku. Ya. Bab 634. Di ujung utara planet ini, ada tanah tandus. Tidak ada seorang pun di sini, dan bahkan energi spiritualnya sangat langka. Bahkan dapat dikatakan bahwa bahkan binatang buas bintang terlalu malas untuk datang ke tempat ini. Hanya beberapa binatang buas bintang tingkat rendah yang dapat terlihat sesekali. Pada saat ini, sebuah kapal lingu besar berukuran 2 juta meter perlahan menerobos penghalang kehampaan dan jatuh dari awan. Kapal perang lingu sangat kuat. Saat mendarat, banyak sekali binatang bintang tingkat rendah yang melompat keluar dari gua mereka dan melarikan diri ke kejauhan. Indra keenam bawaan mereka memberitahu mereka bahwa orang-orang ini tidak mudah diganggu. Kapal lingu perlahan mendarat. Dari atas, seberkas cahaya ilahi ditembak jatuh. Ada beberapa sosok berdiri dalam sorotan cahaya. Melihat sosok tersebut muncul, tak jauh dari sana, ada sosok elok terbang cepat mendekat dan memberi penghormatan. Salam untuk Kaisar. Bangun. Terima kasih, Kaisar. Di mana makam Dewa Yuzu? Melapor kepada Kaisar, ada di depan. Wanita itu menunjuk ke sebuah gundukan kecil tak jauh di depan. Xiao Chen meliriknya, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin dingin. Dia melangkah pelan di tanah, dan tubuhnya langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah tiba di sebelah gundukan kecil itu. Disebut gundukan kecil, tetapi sebenarnya itu hanyalah beberapa lereng kecil yang tingginya kurang dari setengah meter. Banyak gua yang digali di permukaan oleh beberapa binatang bintang tingkat rendah. Bahkan ada beberapa tulang yang tercabut, dengan bekas gigitan gigi. Melihat pemandangan ini, siapakah yang mengira bahwa beberapa hari yang lalu keluarga ini pernah menjadi keluarga dewata yang mulia? Banyak orang memalingkan muka mereka, dengan kemarahan dan tatapan yang tak tertahankan di mata mereka. Ketika dinasti berganti, pembunuhan tidak dapat dihindari. Namun Dewa Yuzu dan keluarganya masih menjadi teladan kesetiaan. Jika perintah suci guru tua adalah membiarkan Kaisar pertama Hun Tianxing naik tahta, dia pasti akan mendukung Hun Tianxing tanpa keraguan. Namun Hun Tianxing sedang merencanakan pengkhianatan dan merebut tahta. Dia berpikiran sempit dan kejam, jadi Yuzu Divine Venerable tidak mau bergaul dengannya. Meskipun semua orang bukan kerabatnya, mereka tetap sedikit marah melihatnya berakhir seperti ini. Plop.
Dengan suara tumpul, Xiao Chen berlutut di depan makam keluarga Yuzu Divine Venerable. Kaisar, kau benar-benar tidak boleh melakukan itu. Kau adalah makhluk mulia, bagaimana mungkin kau bisa berlutut di hadapan dewa? Dewi Jialuo segera melangkah maju dan mencoba menarik Xiao Chen, tetapi Xiao Chen memisahkannya dengan penghalang. Saudara Yuzu telah mengajariku banyak hal. Dia adalah pendahuluku, dan sekarang dia telah mati demi kesetiaanku. Orang mati adalah yang terhebat, aku berlutut padanya. Itu sudah sepantasnya. Jialuo menarik napas dalam-dalam. Baru pada saat inilah dia mengerti mengapa guru tua itu memilih Xiao Chen sebagai penggantinya. Orang-orang seperti mereka lahir di dunia seni bela diri, dan yang mereka inginkan dalam hidup mereka hanyalah kata, kuat. Namun Xiao Chen berbeda. Xiao Chen lahir di bumi dan dulunya dia hanyalah orang biasa. Akan tetapi, justru karena dia orang biasa, dia penuh kasih sayang dan benar. Dia memiliki kepribadian yang lengkap. Dibandingkan dengan gairah Yunli, dia bahkan lebih nyata. Hanya orang-orang seperti itu yang dapat mengambil jalan yang berbeda di masa depan seni bela diri. Xiao Chen memang kandidat terbaik untuk Master Vega Galaksi berikutnya dalam hal karakter, kecerdasan, sarana, dan kualifikasi. Berikan perintah. Kapal Linggu akan berlabuh di sini hari ini. Kaisar ini akan berjaga untuk mayat hidup. Janji. Juga. Sampaikan perintahku dan suruh semua dewa yang awalnya berada di bawah perintahku di Galaksi Vega dan wilayah bintang ketujuh datang menemuiku segera. Ya. Jialuo segera melaksanakan perintahnya. Adapun Xiao Chen, dia secara pribadi merenovasi makam keluarga Dewa Yuzu, mendirikan batu nisan, dan membangun formasi pengumpulan roh. Dengan formasi pengumpulan roh ini, makam ini tidak akan pernah diserbu oleh binatang bintang itu lagi. Selain itu, hal itu juga dapat membawa keberuntungan bagi keluarga Dewa Yuzu, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi menjadi keluarga yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Ini dapat dianggap sebagai kompensasi terakhir Xiao Chen kepada keluarga Dewa Yuzu. Malam itu, bulan bersinar terang dan bintang-bintang jarang terlihat. Xiao Chen duduk bersila di depan makam, menyiapkan sepanci anggur tua, beberapa lauk, anglo, dan sejumlah uang kertas. Kakak Yuzu, maafkan aku. Kau setia padaku, tetapi aku tidak bisa melindungi keluargamu. Aku membunuh keluargamu dan membuat mereka semua menghilang. Xiao Chen, aku merasa bersalah. Saya telah menerima begitu banyak bantuan dalam hidup saya. Ada Anda, Kisa, Yunli, Guru, dan banyak saudara lainnya yang telah mendukung saya, melindungi saya, dan membantu saya selama ini. Jika aku tidak kembali ke bumi, mungkin semua ini tidak akan terjadi, kan? Tetapi, aku berjanji kepadamu, tidak peduli apapun yang terjadi, bahkan jika matahari dan bulan memudar, dan bintang-bintang bergerak, aku pasti akan menyelamatkan Guru dan Yunli, dan membalaskan dendam kalian semua. Hun Tianxing, aku tidak akan pernah melepaskannya. Narasi Xiao Chen sangat lugas, tetapi setiap katanya penuh ketulusan. Dia telah mengalami begitu banyak perpisahan dan kematian dalam hidupnya. Bukan hanya musuh, tetapi lebih sering saudara. Setiap kali seorang teman atau saudara pergi, hatinya semakin sakit. Rasanya seperti mengambil pisau dan mengiris hatinya. Jialuo dan yang lainnya menatap Xiao Chen dari jauh, mata mereka dipenuhi dengan jejak kerinduan. Pesona kepribadian Xiao Chen selalu mengalahkan hati orang-orang tanpa sengaja. Baik pria maupun wanita, mereka semua mengagumi Xiao Chen. Namun, pada saat ini, cahaya merah tiba-tiba jatuh dari kapal Linggu. Jialuo menyipitkan matanya sedikit. Itu pertanda bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Para murid yang hadir juga angkat bicara. Ya Tuhan! Dua energi yang sangat kuat sedang mendekat. Jialuo menatap langit berbintang dan berkata, "Jangan panik. Itu dewa lain." Begitu kata-kata itu terucap, dua kapal perang spiritual besar perlahan mendarat. Mengikuti dari belakang, dua lampu emas dengan cepat muncul di depan. Anak buah Jialuo segera menghentikan keduanya. "Berhenti. Jangan bergerak." Keduanya adalah lelaki tua yang tampaknya berusia 40-an atau 50-an, tetapi mereka berdua memiliki aura yang luar biasa. Namun, keduanya tidak menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuatan mereka. Mereka hanya membungkuk sedikit dan berkata, "Tolong beritahu Kaisar bahwa kami adalah Yuan Hongdu dan Cheng Lingyun. Kami telah menerima panggilan Kaisar dan datang menemuinya secara khusus." Begitu kata-kata itu terucap, suara Xiao Chen terdengar dari seberang sana. "Tidak perlu memberitahu mereka, kemarilah." Dengan satu kalimat,
Kedua pelayan itu langsung diminta memberi jalan, dan kedua dewa itu pun maju dengan cepat. Yuan Hongdu dari Bintang Ziyun, aku memberi hormat kepada Kaisar. Cheng Lingyun, Bintang Jingga, memberi hormat kepada Kaisar. Bangun. Ya. Keduanya berdiri, Xiao Chen tidak berkata apa-apa lagi. Mereka saling memandang, membungkuk kepada Xiao Chen lagi dan berkata, Kaisar, bisakah kita membakar dupa untuk saudara Yusu? Bersambung.